menuju ke drafting phase. Siapakah yang akan berhasil mendapatkan game kali ini? Apakah region Turki akan dilahap oleh BTK? Atau bahkan sebaliknya, dendam terbalaskan Nomawa. Wow, dan let's see first pick dari S2G Bruno, apakah semahal itu? Tidak ternyata. Suyo yang diambil langsung dan bakal jatuh nih ya. Untuk ke Kazue sebagai jungler mereka. No Alpha juga, kita memang cukup jarang untuk melihat Alpha. Tapi Bruno Yves, ini dia. Salah satu hero yang memang cukup hot ya. Dan kemarin memang S2G terbantu dengan kehadiran Bruno. Beatrix. Wow, Beatrix menjadi langsung priority pick untuk tim dari S2G. Sedangkan dari tim BTK, Bruno Om, ini memang agak cukup dilematik. Menutup ke arah Alpha. Yang power juga di tangan dari Mobile Zen. Tapi gimana mereka harus melepaskan dari sosok Bruno? Bahkan Lui dan juga Hylos kali ini juga sudah dilepas. Dan Matilda diambil ya, ini untuk meminimalkan misalnya ada combo-combo antara Fredrin yang bisa dipakai. Karena mereka sudah punya Bruno, jadi jelas Fredrin ini akan menjadi salah satu jungler yang bakal sustain banget di depan. Dia hanya akan menjadi badan dan membiarkan untuk Brunonya udah lepasin aja volley shootnya dengan maksimal juga. Karena untuk mungkin countdown time dari item yang bakal diambil dengan Bruno ya, menit ke-8, menit yang ke-9, itu 3 item kalau sudah selesai. Mereka bisa push bareng-bareng dan itu yang sering dilakukan dengan tim yang menggunakan Bruno. Apa fun fact itu Om? Did you know that Mobile Zen is actually half Turkish? Wow. Wow. Separuh ini ya, separuh darahnya Turki berarti itu. Jujur sih aku nggak ini ya. Nggak terlalu kenal sama Mobile Zen ya. Mobile Zen. Oke. Mobile Zen, tapi ya separuh Turki berarti dia. Separuh Turki ya? Aku juga separuh. Apa kamu? Separuh Alaska. Oh gitu? Iya. Malamut. Oke. Kira separuh jiwa gitu atau apa. Nah, Glue ini menjadi salah satu hero underrated untuk key experience ya menurut aku. Setuju sih. Karena hero Glue ini adalah salah satu sosok hero yang tidak terlalu power banget dan nggak bisa di setiap kondisi. Tapi kalau kondisinya tepat Om, ini hero yang paling sangat menyebalkan. Ya benar, Glue masuk ke dalam salah satu hero yang bisa melawan sih. Ini untuk berhadapan dengan BTK ya. Karena Glue bisa jauhin Fredrin, Glue bisa buat pegangin juga Brunonya. Karena dia nggak gampang buat langsung tumbang kan. Bruno butuh banyak hit nih untuk hit ke Glue. Gimana nggak tumbang? Orang dia ini kok Om ditunggangin. Waduh. Nggak bisa dipukul. Sedangkan Brunonya akan kena damage yang cukup banyak. Dan kalau kondisi sekarang dengan Matilda dan juga Popheus yang berbeda tim, ini menunjukkan kalau kualitas dari Popheus ini mungkin tidak bisa terlalu power seperti biasanya ketika dia bersama dengan Matilda. Tapi di kiri, Matilda ini akan sangat bisa membuat pressure terhadap sosok dari Eve dan juga Bruno. Iya. Dengan catatan roamer dari tim BTK ini nggak bisa head to head. Tapi kalau lawan dari Beatrix dan juga Matilda. Tapi kalau bisa head to head, itu sangat enak. Dan aku tadi menyayangkan sekali kalau Chow-nya tidak di-pick di yang ketiga. Walaupun perbandingannya harus dengan Fredrin ya Om. Iya, karena mereka kayaknya prayonya buat Fredrin, mereka udah trainingnya di sana sih. Iya, mereka prayo langsung buat Fredrinnya. Dan yang diambil adalah Valentina bersama dengan Edith nih. Kalau kita melihat nih roamer yang cocok kira-kira untuk berhadapan dengan hero-hero seperti ini. Apakah Lolita ini bisa masuk juga ke dalam line up buat BTK? Karena masih bakal bisa membalikan kan damage dari Primal Rite juga. Oh, Guinevere, oke. Wow. Sempat keluar kemarin memang, Guinevere. Guinevere Rome, ya. Emang agak cukup laku ya, Guinevere Rome ya. Kayaknya baru dipakai siapa ya kemarin ya? NMP Flash kalau nggak salah. Yes, dan kalau menurut aku kayak Aurora juga pakai nggak sih Om? Oh iya, Aurora pakai. Ya, Aurora juga pakai. Nah, kali ini balik lagi Om. Bukan hanya tentang kemenangan untuk di Swiss Round. Tapi ini juga salah satu emotional team fight yang akan muncul. Emotional versus antara Turki dan juga BTK. Kenapa aku bilang Turki dan bukan satu tim? Karena kalau misalnya S2G gak bisa balasin dendamnya, ini sudah dipastikan BTK akan dominasi. Ya tapi aku suka sih pemilihan dari Guinevere ini memaksakan penggunaan Purify. Dan kita tahu Purify gak terlalu bagus nanti kalau di dalam dari Real World Manipulation. Gak bagus juga kalau dikejar sama Popheus. Iya.
Jadi ya pemilihan yang cukup bagus dan let's see untuk game pembukaan kita match pertama dari hari yang kedua untuk Swiss Stage. Alright, mari kita menyaksikan balas dendam atau santapan lezat. Let's go to the lean of down. Alright. Siapa yang akan jauh lebih agresif dulu nih ya? Karena untuk di awal-awal biasanya dengan Fredrin ini berarti mereka akan bermain objektif saja. Mereka akan farming dulu seperti biasa. Sama juga dengan Kazue mungkin. Tapi Kazue lebih punya potensi ini untuk bisa menciptakan kerusakan nanti di level ketiga atau di bawah menit yang kedua. Yes, dan kita melihat melakukan sedikit rotasi yang dilakukan oleh para pasukan dari tim BTK ini kemungkinan besar akan juga bisa melakukan rotasi ke top lane. Dia bisa ganggu dan jangan lupa untuk M6 PS setelah hadir ini buat kalian semua langsung selesaiin quest aktifnya. Dapetin battle emote, dapetin cloud-nya, dapetin juga tentunya ada banyak banget yang melimpah. Jangan lupa M6 Cloud yang selalu kalian tunggu-tunggu akhirnya kesampaian. Ya, bukan cuma Cloud ya, ada Baxia juga tuh ya, skin special Baxia Dauntless Shield tuh. Dapetin kalau kalian ikutin semua eventnya, beneran ya, omongannya udah dapet nih. Dari gas coin aja tuh kemarin ya. Betul, wah, kali ini di take over dari seorang Kazui. Meanwhile di depan sana para pasukan dari tim BTK, mereka memilih untuk mundur dan kemungkinan besar dengan adanya jungle di bawah yang diamankan oleh Mobazin, harusnya levelnya akan bisa cukup sama. Iya, ini masih sangat-sangat damai sih semuanya kalau kita lihat. Kayak untuk pergerakannya pun ya mereka hanya akan menunggu turtle pertama yang keluar. Agresif untuk S2G. Dan bahkan di depan sana Flicker telah dikeluarkan seorang Hun. Mundur ke belakang dari seorang Kazui dan tidak mau terlalu terburu-buru Shark karena dia tahu belum level 4. Jadi tidak harus menggunakan Purify di awal. Ya, dan ini Mobazin cukup nyaman banget sih. Kelihatan banget bagaimana dengan penggunaan Fredrin dia berani untuk menjadi badan di depan. Meskipun ya ini nggak ada healer-healer juga di belakang dia. Tapi akan memainkan pasif dari Fredrin itu sendiri sembari menantikan untuk menit yang kedua nih. Menit yang sangat-sangat crucial untuk kedua tim. Siapa yang bakal untuk melakukan setup pertama kali. Karena di bagian topnya kelihatan juga Bruno-nya lumayan sustain nih lawan Beatrix. Tapi kalau kita bicara Beatrix lawan Bruno masih memungkinkan untuk... Tapi mau lihat di depan sana dari Fight Chicken mencoba untuk mengacak-acak para pasukan dari tim SUG. Meanwhile, para pasukan dari tim BTK standby on position. Fight Chicken retribution-nya di cancel. Lihat, takeover Turtle membuat para pasukan dari tim BTK. Mereka berhasil kill Turtle. Tapi menukar dengan adanya Lunar. Kondisi dari tim SUG. Kali ini mereka harus melepaskan orange buff. Omawa, setengah. Ditukar dengan satu, ditukar dengan adanya orange buff, jadi berarti aku bisa bilang keuntungan masih di tangan dari BTK. Yes, BTK untungnya, karena memang untuk jungler dari S2G lagi tertekan ya, berarti Kazue levelnya agak under dikit lah dibandingkan dengan si Mobazin. Tapi ya, secara keseluruhan mungkin overall as a team ya S2G masih unggul lah, karena ada shield yang terbagikan juga tadi kan bersama dengan EXP-nya. Dan dengan 1-0 yang seperti ini dengan tanpa orange buff harusnya dari S2G harus agak hati-hati sih. Mereka nggak bisa langsung open team saja juga. Karena mereka berhadapan dengan Guinevere. Hero yang selalu main-main di area rumput. Dan kalau nggak ada yang open vision ini bakal berat kan. Dan kalau kita lihat untungnya saat ini mereka masih punya Matilda sih. Kalau mereka nggak punya Matilda mungkin agak berbeda. Jelas. Mungkin nggak ada yang open bush. Karena kondisi dari hero dari tim S2G. Beatrix, Valentina, dan lihat Suyo dan Edit. Ya Editnya masih terlalu jauh. Dan bahkan tadi aja kenapa aku bilang rugi banget. Karena kondisinya Editnya itu bukan roamer ya. Kondisinya Editnya itu di XP, jadi harganya masih lebih mahal. Ya, dan ini untuk buka rumput sebenarnya agak sulit ya. Karena kita tahu bagaimana setup dari Guinevere dengan special migration-nya nanti yang bisa mendadak juga. Jadi memang ya sangat-sangat diperlukan untuk adanya Purify yang hanya dipegang oleh Pagu bersama dengan Begin sekarang. Itu dia, special migration. Oke, special migration dan lihat dengan kondisi kali ini dari Sosori Ultimate Player akan mendapatkan Begin. Meanwhile, Kazue terperangkap, mencoba dilindungi dan Apes for nothing. Matilda membalikan kembali keadaan dari tim S2G Esports. Tidak ada kerugian sama sekali dari dua tim. Tapi Sigi Boom kondisinya berbeda dengan sebelumnya. Sebelum kamera berpindah, spray down, tembakan peringatan, the one and only. Mencoba untuk mencegah pecahnya turret ke top lane. Dan oh my god! Out of nowhere solo pick up from Sigi Boom. Berhasil mendapatkan keuntungan sangat mahal dari Zia. Seorang Bruno di arah Cold Leaf. Dan bahkan pertukaran kartu Turtle tidak akan mereka lepaskan kembali. Lunar standby dengan flicker sudah mereka miliki. Menargetkan ke arah belakang. Fight Chicken bersama dengan Shark melakukan zoning. Tapi Kane and again. S2G Seal mendapatkan Turtle. Yang kedua membuat mereka makin melambung jauh. Apalagi keuntungan kali ini di tangan dari tim S2G dengan solo pick off atas Zia. Ya, Sigi Boom ya. Yang berhasil untuk menang ternyata duel 1v1 di area top tadi. Dan ini berarti akan ada bantuan nih buat ke area topnya untuk membantu membackup ke Zia. Di mana Shaq sudah berada untuk di area top dan jangan lupakan juga BTK ini sebenarnya nggak punya badan juga dari posisi roamer ya. Mereka memang punya Guinevere, tapi Guinevere harus maju dengan special migration-nya untuk membuka team fight, bukan buat dipakai
kabur aja atau keluar dari tim fight-nya. Dan lumayan tertekan sebenarnya untuk BTK-nya. Tapi masih akan ada sedikit invade yang dilakukan oleh pemain-pemain Oh, Renner Apate from Sigibum! Belum bisa menumbangkan, tapi lihat surprise happy birthday membuat permasukan dari tim S2G. Kali ini kembali lagi untung dia gold laner 2 kali pulang, 1 tumbang dan 1 recall. Karena dia sekaratul maut, kali ini membuat tim dari S2G melakukan dominasi. Meanwhile di depan sana dari Shark. Mau tidak mau harus melakukan rotasi ke arah top lane untuk menjaga kondisi dari seorang Zia yang tidak terlalu untung. Dan Bruno kali ini juga harus mundur ke arah belakang dengan 3 orang. Dan bahkan 4 player dari tim S2G yang stand by position. Mencoba untuk melakukan sedikit rotasi Demo Basen. Membantu tim fighter top lane. Satu-satunya yang bisa mereka dapatkan adalah pertukaran ke arah gold buff saja. Walaupun turret masih berdiri kokoh. Tapi kayaknya untuk bisa bertahan ini nggak cukup lama. Yap. Nah kita bisa lihat ya, perbedaan yang cukup signifikan ini ada di gold lane. Dimana memang untuk farmingnya ternyata dipegang dengan Sigibum seutuhnya nih. Difference-nya aja sampai ada di angka 1400-an. Iya gede banget itu. Ya cukup jauh, makanya aku bilang tadi kan kayak Beatrix ini bisa banget buat berhadapan dengan Bruno juga. Karena secara range-nya dengan Renner-nya dia bakal bisa mencicil Bruno yang belum punya Husklaw. Ini Bruno-nya sebenarnya udah punya Husklaw, harusnya lebih sustain buat Bruno-nya. Jadi coveran sekarang sudah mulai masuk ke bagian top lane. Dimana untuk BTK-nya mereka sudah bersiap-siap semuanya di area top sembari menunggu untuk turtle yang ketiga yang bakal spawn juga. Sementara untuk 5 pemain dari S2G ini ternyata juga akan melakukan setup di turtle. Nggak boleh sih, ini perfect turtle untuk S2G ini nggak boleh banget. Ini akan membuat Beatrix-nya makin lebih unggul. Tadi, 1 turtle pertama mereka masih bisa tukar. Tapi dengan turtle kedua yang ditambah dengan solo pick off ini udah membuat gold lane mereka kerugiannya melimpah. Meanwhile, perpasukan dari tim S2G, mereka standby out position, melakukan poking damage, tebakan di depan sana, Lunar! Langsung menuju ke arah sisi belakang dari posisi King, tapi nampaknya di sana diberhentikan oleh seorang Charles, Flicker dan out of nowhere, Lunar take over terhadap Turtle, perfect di tangan S2G Sport dan Sigibum kembali mendominasi atas Zia. Walaupun purify dari Zia tidak dikeluarkan, tapi itu dia. Sigibum dan kawan-kawan memastikan gold makin jauh dengan 2.500 gold difference. Ya, meskipun terlihat cukup chaotic tadi, tapi ternyata S2G yang berhasil keluar come on top untuk mendapatkan turtle yang ketiga tadi ya. Dan ya semuanya dibuka dengan Valentina yang bisa mengcopy juga real world manipulation dan juga dengan teamfight serta positioning yang bagus yang dilakukan dengan Sigibum. Yang sama sekali belum terpick up sampai dengan sejauh ini. Sedangkan untuk BTK, nah ini PR mereka sekarang harus bisa defend dulu nih ya untuk area midnya sembari membuat MOBA Zane-nya bisa dapetin posisi juga. Tapi Melvick Gun terlebih dahulu ada di tangan Sigibum nih ya. Karena memang untuk Bruno sendiri biasanya menit ke-8 lebih dikit baru dapetin Melvick Gun-nya. Ini Husklaw masih dengan Berserker harusnya buat Zia juga. Dan untuk fast clear-nya jauh lebih dipegang dengan Sigibum juga. Karena dia punya Nibirus Passion untuk fast clear. Dia masih punya juga Bennett Rage untuk fast clear. Masih ada juga Renner Apathy ini untuk ngepok ngedeal damage. Dan kelihatan S2G mereka sudah pegang untuk di area top. Tidak membiarkan BTK untuk bisa mendekat. Karena siapa yang bakal dekat dengan Sigibum dengan range yang cukup jauh. Range jauh, ditempel itu juga lumayan sakit karena Fachi kan nggak pakai ini ya, Vengeance. Kalau pakai Vengeance mungkin kasusnya berbeda, mungkin dia bisa nempel ke arah Sigibum. Tapi kan di sini sekarang kan dia pakai Flicker. Jadi nggak bisa langsung nempel ke arah belakang dengan damage yang cukup. Dengan under kondisi hingga 3000 memastikan kalau tim fight front to back akan sangat bermasalah untuk mereka. Dapat di depan sana, special migration-nya bakal dicoba terlebih dahulu, tapi tidak ada following up tambahan karena mereka sadar Purify masih di tangan dari seorang Begin. Ya, dan bahkan ini Purify gak trigger sama sekali ya, yang berarti masih bakal aman juga untuk setup Lord yang pertama. Dari point kill tidak jauh berbeda dari goldnya, lumayan jauh untuk di gold laner tadi yang sudah kita lihat juga. Tough Boots akhirnya selesai untuk Begin, yang dibuat adalah Favor ya. Karena memang biasanya di bawah menit yang ke-8, ke-9 kalau dapetin assist juga masih bisa dapetin stack-stack yang dimiliki, meskipun itu hanya beli aja sih sebenarnya buat roamer Favor yang dibeli dengan Begin tadi. Oke, Om, Lord pertama kali ini dengan 3000 gold difference, tapi menuju ke arah perbandingan satu level ini sangat berbahaya untuk MOBA Zane. Karena perbandingan levelnya agak cukup jauh Om kali ini. Dan kalau Kazue bisa selesai farming terlebih dahulu dan dia di level 14, ini makin membuat MOBA Zane nggak punya power untuk bisa melakukan takeover terhadap Turtle. Yep. Sebenarnya yang serem kalau sampai Shark-nya ketarik ya, karena Shark ini yang menjadi roamer yang dia harus juga roamernya yang ngasih damage. Dia bukan roamer yang bisa buka rumput sendirian juga. Jadi harus ada follow up di belakang Shark, karena kalau enggak nanti akan sia-sia untuk special migration yang bakal dibuka. Sementara Lordnya hanya akan dimainkan, tarik ulur juga dengan kedua marksman yang bakal punya Melvick Gun. Ini sudah selesai untuk Melvick Gun-nya. Dan kalau kita hitung mungkin ya dari sumber source damage yang bisa diberikan ini, S2G lagi agak ada di atas sedikit dibandingkan dengan BTK. Ya, Azue kali ini lebih ke arah sedikit buying time.
Dia mau ke arah purple terlebih dahulu dan dia kalau bisa datang level 14 ini Om yang sudah kita sempat sounding sebelumnya. Waduh. Perbandingan dua level sangat cukup sangat berarti. Bikin di sana membuka team fight terlebih dahulu. Perpasukan dari tim BTK. Mereka sadar perbandingan dua level. Mau nggak mau Kazue untuk bisa mendapatkan satu Lord kali ini, Mobile Zen harus minta tolong pegangin kaki Kazue. Karena udah setengah darah sekarang. Yep. Kondisinya para pasukan dari tim BTK. Mereka belum ada masuk ke arah belakang tapi malah Luna ada membuka posisi dan reload dari Manipulation dari Moon. Tidak terjangkau ke arah belakang, lihat bebas sekali dan Retribution-nya gagal. What a play from Chang. A takeover Lord di tangan Mobile Zen. Membuat para pasukan dari tim BTK membalikan kembali keadaan. What a moment. Special mitigation dengan Vault Requiem dari Shark menghentikan dominasi dari S2G Sport. Wow, itu tadi agak lama ya, kelamaan untuk S7 karena sudah melihat bagaimana Shark-nya sebenarnya ada recall tadi, tapi masih sempat lagi untuk jalan dan bahkan kembali untuk melakukan setup buat teman-teman yang lain. Cara golnya nggak terlalu jauh, tapi dari Lord yang berhasil dapatkan dengan BTK, berarti mereka akan bisa kembali menstabilkan situasi di mana mereka yang tadinya tertinggal. Di sini sudah mulai mendapatkan pundi-pundi gol juga. Dan Zia ini dengan brunonya sudah mulai terlihat nyaman dan aman yang berada di bagian belakang. Dan bahkan ini third item dia baru ke Berserker Fury, bukan second item. Karena second item dia tadi langsung ke Melvic Gun juga. Dan kita bisa melihat bagaimana jauhnya range yang dimiliki oleh Bruno itu sendiri. Dan teamfight akan terinitiate sebentar lagi, masih belum. Masih akan ditarik ulur sementara waktu. Oke, Lordnya memang tidak terlalu sakit untuk bisa menuju ke arah base turret, tapi Om lihat wave di 3 lane yang berbeda. Dari keunggulan 3000 gold sekarang BTK udah bayar lunas Om. 3000 gold dibayar lunas, seluruh laning yang mereka menangkan, walaupun tidak sampai ke base turret, tapi itu still Lord yang sangat berarti untuk best of one ini. Yap, karena mereka berhasil untuk menstabilkan semuanya ya. Meskipun memang dari Lordnya sendiri cukup cepat untuk bisa tereliminate. Tapi mereka sudah dapetin inner outer turret di area top dan juga di area bottomnya. Dan bahkan mereka bisa dapetin untuk area mid juga. Oke, mid lane mereka sekarang udah menit ke-12. Udah mulai cukup berbahaya untuk para pasukan dari tim S2G. Mereka harus reset ulang. Cuma kondisinya saat ini mereka juga kesulitan ketika ruang Sigibum udah nggak seluas tadi. Yap, ini Sigibum yang memang sebenarnya dari tadi dia bisa dapat posisi bagus sih. Cuman agak sulitnya buat Sigibum ya dia harus menghindari Violet Requiem dan juga Special Migration kan. Dan apalagi nggak tanpa adanya Purify yang berarti memang harus sangat-sangat berhati-hati dan melihat di mana posisi dari Shark. Mungkin posisi teraman buat S2G adalah cari Shark-nya di mana. Kalau sudah kelihatan dia ada di mana, baru Sigibum bakal bisa keluar dan nge-deliver damage yang sesungguhnya dari Beatrix itu sendiri. Sementara ya Bruno ini udah sangat-sangat aman sekali dari belakang juga selalu ya. Dari tendangan demi tendangan yang dibangun dengan Zia, dengan item yang sudah dimiliki juga. Tinggal kita tunggu di S7 Esports kah yang akan membuat kesalahan atau mungkin dari BTK-nya yang terlalu overextend juga. Karena sedari tadi kita melihat BTK mereka mainnya sangat-sangat sabar dan cukup mendasar juga di mana mereka hanya badan yang kelihatan di depan, Mobile Zen ngebuka, di bagian belakang dari Mobile Zen bakal di cover dengan si Shock. Oke, Om Wawa melihat kondisi dari tim S2G yang terlalu bermain di arah Lord Pit. Ternyata itu membuat mereka mendapatkan ketinggalan hingga 1700 gold. Fight menuju ke arah belakang, Shark target bersama mereka. Target yang sangat tepat. Tidak ada initiate power, bahkan Lord muncul di saat Shark-nya tumbang. Menjadi kuantitas yang sangat berbeda jauh, 4/5. Ini membuat keuntungan dari tim S2G. Ya, ini kayaknya mereka bisa dapat ya, karena udah gak ada Shark sama sekali. Berarti oh my god, Lunar! Ternyata mereka salah. Terlalu terburu-buru menuju ke belakang dan untungnya tumbang para pasukan dari tim Broadcast King. Mereka berhasil kondisinya 3 melawan 5, ini gak adil. Mobile Zen di depan sana, ada spray down menuju ke Sanzia. Lihat, para pasukan dari tim BTK mencoba untuk melakukan sedikit buying time, membuat Shark kembali lagi ke lane of dawn. Dan ini adalah kesempatan S2G untuk melakukan takeover terhadap plot yang mereka miliki. Ke arah belakang, Mobile Zen, dan bahkan lihat Retribution-nya membuat para pasukan dari BTK membalikan kembali ke arah dan Town dari Mobile Zen memporak-porandakan para pasukan dari tim S2G. Ini bencana! Shark out of nowhere berhasil mendapatkan Sigibum. The real Bloodthirsty King melahap Turkey Region. Oke, terlalu menahan lagi-lagi ya dari S7 Esports. Mereka cukup ragu antara team fight atau ambil buat Lordnya dan disambut dengan BTK yang langsung menabrak juga. Ini bencana! Thanksgiving dinner, Black Friday dinner, ternyata di tangan dari Bloodthirsty King membuat pasukan dari tim S2G kalah di game pembuka hari ini. Wow, itu seakan-akan kemenangan yang terampok ya di depan mata juga. Dan skor 2-0. BTK
melaju dengan cukup sempurna sekarang. Lagi-lagi Bruno yang mendapatkan poin kemenangan. Ya kita tahu di early mungkin masih kalah buat Brunonya. Wow, itu dia. Di mana BTK benar-benar sangat puas untuk memberikan satu kemenangan. Karena kita bisa melihat Om Wawa, statement dari Hun yang cukup keras. Thanksgiving dinner, Black Friday dinner. Mereka dapat. Mereka makan, mereka lahap, mereka telan semua Turkey region. Dua perwakilan dari region Turki, benar semuanya kalah ya di tangan dari BTK juga. Jadi ini seakan-akan berarti mereka udah punya jawaban untuk region satu ini nih. Jadi ya untuk nextnya lawan dari BTK pastinya udah bukan lagi dari region Turki. Mereka harus berjumpa dengan region yang lain.